Bayangkan pagi ini lutut terasa kaku, jari sulit ditekuk, untuk berdiri dari kursi saja perlu bantuan tangan. Banyak orang buru-buru mencari pil mahal, padahal penolongnya sering bersembunyi di dapur dan di pasar dekat rumah. Ini yang jarang dibicarakan. Beberapa sayur sederhana bisa menenangkan sendi yang terbakar dan membantu menurunkan asam urat tanpa membuat dompet makin tipis. Harga satu ikatnya kadang tidak sampai Rp5.000. Bila dipakai dengan cara yang tepat, Bapak Ibu dapat kembali melangkah ringan ke masjid, menggendong cucu tanpa takut nyeri, dan tidur nyenyak tanpa berdenyut di malam hari. Tetap bersama saya, karena sebentar lagi saya bongkar caranya agar aman, praktis, dan sesuai kebutuhan kesehatan lansia di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sehat di usia penuh berkah. Tulis di komentar Bapak Ibu menonton dari kota mana dan usia berapa, supaya kita bisa saling menyapa. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo. Sudah lebih dari 20 tahun mendampingi kesehatan lansia di berbagai daerah. Di video ini kita akan memulai perjalanan singkat namun penting, memahami sinyal tubuh, lalu memilih sayur yang tepat agar sendi kembali tenang. Mohon bantu tekan like dan subscribe agar edukasi kesehatan lansia menjangkau lebih banyak keluarga, dan tetap ikuti sampai akhir karena ada langkah kecil yang sering terlewat namun hasilnya besar. Bapak Ibu yang saya hormati, pernahkah suatu pagi bangun tidur lalu merasa jari-jari kaku seperti kayu, atau lutut nyeri ketika menapak ke lantai? Bahkan berjalan ke kamar mandi saja terasa berat. Ada yang menganggap ini sekadar tanda penuaan, padahal sebenarnya tubuh sedang memberi sinyal minta pertolongan. Saya sering bertemu pasien yang awalnya hanya mengeluh sedikit pegal, tetapi lama-kelamaan tidak bisa rukuk dan sujud dengan tenang. Ada juga yang sedih karena tidak bisa lagi menggendong cucu di halaman rumah. Asam urat dan rematik memang dua masalah besar yang sering menimpa kesehatan lansia. Asam urat terbentuk saat tubuh memecah makanan tertentu, dan jika menumpuk, ia ibarat pasir yang masuk ke engsel pintu. Setiap kali digerakkan terasa berat, bahkan bisa menimbulkan bengkak dan panas di sendi. Sedangkan rematik lebih mirip api kecil yang menyala di persendian akibat sistem imun tubuh keliru menyerang dirinya sendiri. Api itu membuat nyeri tidak kenal waktu, siang maupun malam. Yang sering saya temui, banyak orang pasrah karena mengira kondisi ini tak terhindarkan. Padahal, ketika sinyal ini diabaikan, akibatnya bisa lebih parah, jalan menjadi pincang, ibadah terasa berat, atau aktivitas sederhana seperti naik tangga jadi penderitaan. Tubuh seperti terus berteriak, tolong hentikan peradangan ini. Namun kabar baiknya, Bapak Ibu tidak sendirian. Ada cara sederhana untuk menenangkan sendi yang kaku dan menurunkan kadar asam urat tanpa bergantung sepenuhnya pada obat kimia. Penolong itu bukan di apotek mahal, tetapi ada di dapur kita sendiri. Inilah saatnya kita membuka mata. Karena solusi kecil ini bisa membawa perubahan besar bagi kesehatan lansia. Mari kita mulai dari sayuran yang paling sering diremehkan, padahal diam-diam bekerja seperti penyaring racun di tubuh. Bapak Ibu, mari kita mulai dengan sayuran yang sering dianggap remeh. Di pasar tradisional, kubis hanya dilihat sebagai pelengkap lalapan murah atau isi sup sederhana. Namun di balik bentuknya yang bulat dan daunnya yang tebal, kubis menyimpan kekuatan besar untuk kesehatan lansia. Saya masih ingat seorang pasien saya, Pak Hadi, 62 tahun, pedagang sate di Yogyakarta. Tangan beliau dulu sering bengkak seperti balon kecil. Saat menusuk daging untuk sate, jari terasa kaku dan perih. Pernah suatu malam beliau berkata kepada saya, "Dok, saya sudah tidak sanggup lagi melanjutkan dagangan. Mau pegang tusuk sate saja sakitnya luar biasa." Saya sarankan sesuatu yang sangat sederhana, yaitu menambahkan kubis mentah ke dalam lalapan harian. Awalnya beliau tertawa tidak percaya, "Dok, masak iya kubis murah bisa jadi obat?" Tapi beliau tetap mencoba. 2 minggu kemudian, bengkak di jari mulai menyusut. Sebulan kemudian, beliau kembali ke klinik sambil membawa sate untuk saya, wajahnya penuh semangat. "Dok, tangan saya sudah bisa bekerja lagi," katanya sambil tersenyum lega. Secara ilmiah, kubis bekerja seperti filter air di rumah kita. Bayangkan air sumur yang keruh melewati filter, kotoran tertahan dan air yang keluar menjadi jernih. Kubis juga begitu. Ia menyerap kelebihan asam urat dan racun, lalu membantu ginjal membuangnya lebih efisien. Selain itu, kubis kaya vitamin C, antioksidan yang memperkuat daya tahan tubuh dan melawan peradangan di sendi. Caranya pun mudah. Bapak Ibu bisa makan kubis mentah sebagai lalapan, atau direbus sebentar agar lebih mudah dicerna. Jika ingin variasi,
Kubis bisa dijadikan tumisan sederhana dengan bawang putih. Yang penting, jangan terlalu lama dimasak agar zat aktifnya tidak hilang. Porsi kecil setiap hari sudah cukup untuk memberi efek menenangkan pada sendi. Saya teringat juga kisah Bu Ratna, 61 tahun dari Solo. Bertahun-tahun ia sulit menggendong cucunya karena pergelangan tangan bengkak. Setelah rutin menambah lalapan kubis mentah di siang hari, beliau datang kembali ke klinik dengan cucunya. Dengan mata berbinar beliau berkata, "Dok, sekarang saya bisa menggendong cucu saya lagi tanpa rasa sakit." Cucu kecilnya langsung memeluk beliau erat, seolah ikut merayakan kemenangan kecil itu. "Bapak Ibu, jangan remehkan kubis. Ia memang murah, tapi manfaatnya jauh lebih berharga daripada sekadar pengisi piring makan. Bayangkan jika setiap hari tubuh kita mendapat bantuan filter alami ini, darah lebih bersih, racun berkurang, dan sendi terasa ringan." Itulah alasan saya menempatkan kubis sebagai sayuran pertama dalam daftar ini. Namun perjalanan kita baru saja dimulai. Jika kubis bekerja seperti filter penyaring racun, maka sayuran berikutnya justru bekerja seperti penyedot debu, membersihkan tumpukan kristal asam urat dari dalam sendi. Mari kita lanjutkan ke sayuran berikutnya yang sering hanya dianggap taburan kecil di mangkuk bakso. Bapak Ibu pasti sudah sering melihat seledri, biasanya hanya ditaburkan di atas bakso atau sup. Banyak orang menganggapnya sekadar hiasan. Padahal seledri bisa menjadi penolong utama untuk kesehatan lansia yang sering terganggu nyeri sendi. Saya teringat dengan seorang pasien, Ibu Nur dari Pekalongan, usianya 65 tahun. Beliau mengeluh tidak bisa rukuk dan sujud dengan tenang karena lututnya kaku setiap pagi. Awalnya beliau pasrah, mengira sudah bagian dari umur. Tetapi ketika saya sarankan untuk mencoba jus seledri setiap hari, beliau ragu. "Dok, apa mungkin cuma dari sayur kecil begini bisa membantu?" tanyanya. Saya hanya tersenyum. "Coba saja Bu, biarkan tubuh yang menjawab." 3 minggu kemudian, Ibu Nur kembali ke klinik dengan langkah lebih ringan. Beliau berkata, "Alhamdulillah, sekarang saya bisa sholat dengan lebih tenang, lutut tidak lagi protes." Wajahnya berseri-seri, dan saya pun ikut bersyukur menyaksikan perubahan sederhana tapi berarti itu. Seledri mengandung senyawa alami yang bekerja ibarat penyedot debu dalam tubuh. Kristal asam urat yang menumpuk di sendi disedot perlahan lalu dibuang melalui ginjal. Itulah sebabnya seledri sering membuat orang lebih sering buang air kecil, karena tubuh sedang membersihkan sisa yang tidak dibutuhkan. Dengan cara ini, beban di sendi pun berkurang. Cara mengonsumsinya mudah. Ambil 3 batang seledri segar, cuci bersih, lalu blender dengan segelas air. Tambahkan sedikit perasan lemon atau 1 sendok teh madu agar rasanya lebih segar. Minumlah di pagi hari saat perut masih kosong. 1 gelas per hari sudah cukup. Jangan berlebihan, karena bisa membuat perut terasa kembung. Namun ada satu hal yang perlu diperhatikan. Jika Bapak Ibu punya riwayat tekanan darah rendah, sebaiknya berhati-hati. Seledri dapat menurunkan tekanan darah lebih jauh. Konsultasikan dulu sebelum menjadikannya rutinitas harian. Dengan cara yang tepat, manfaatnya akan terasa tanpa menimbulkan masalah baru. Saya juga ingat seorang pasien lain, Pak Slamet, 68 tahun dari Semarang. Beliau gemar main catur di pos ronda, tapi kerap kesulitan duduk lama karena pinggul dan lutut nyeri. Setelah sebulan rutin minum jus seledri, beliau datang dengan kabar gembira. "Dok, sekarang saya bisa ikut main catur sampai larut tanpa harus berdiri bolak-balik karena nyeri." Senyum lebarnya adalah bukti bahwa perubahan kecil bisa membuat hidup kembali bermakna. Bapak Ibu, jangan anggap remeh seledri. Dari yang hanya dianggap taburan, ternyata bisa menjadi penyelamat. Tubuh kita seringkali hanya butuh dorongan kecil untuk kembali bertenaga. Kalau kubis tadi bekerja sebagai filter air, seledri ini adalah penyedot debu yang membersihkan sendi dari dalam. Namun belum selesai, ada satu bahan kecil berwarna putih yang hampir selalu ada di dapur. Aromanya tajam dan rasanya pedas, tapi justru menjadi pemadam kebakaran alami di tubuh. Mari kita lanjutkan ke sayuran berikutnya yang tak kalah mengejutkan. Bapak Ibu, siapa di rumah yang tidak punya bawang putih? Hampir setiap masakan Nusantara tidak lepas dari bumbu ini. Aromanya khas, rasanya tajam, tapi siapa sangka bawang putih justru bisa menjadi penyelamat bagi sendi lansia. Saya teringat Pak Umar, 70 tahun dari Cirebon. Beliau sering mengeluh sulit berdiri dari kursi. Setiap kali mencoba bangun, wajahnya meringis menahan nyeri. Istrinya sampai harus selalu siap membantu. Ketika saya sarankan untuk rutin mengonsumsi bawang putih mentah, beliau sempat ragu. "Dok, bukannya bawang putih itu hanya bumbu dapur?" tanyanya.
Saya jelaskan dengan sederhana. Justru di balik kesederhanaannya, ia menyimpan kekuatan besar untuk kesehatan lansia. Oh, sebulan kemudian Pak Umar kembali dengan kabar yang membuat saya tersenyum. Kini beliau bisa berkebun lagi di halaman rumah, menanam cabai dan tomat tanpa rasa sakit berlebihan di lutut. Istrinya ikut menambahkan, sekarang suami saya lebih semangat, bahkan sering menyapu halaman sebelum saya bangun. Itulah bukti bahwa perubahan kecil bisa mengembalikan semangat hidup. Rahasia bawang putih terletak pada senyawa bernama alisin. Jangan pusing dengan istilah ini, cukup dibayangkan seperti petugas pemadam kebakaran. Ketika ada api kecil peradangan di sendi akibat kristal asam urat atau serangan rematik, alisin datang untuk memadamkannya. Hasilnya, rasa panas dan nyeri berangsur mereda. Cara mengonsumsinya sederhana. Ambil 2 atau 3 siung bawang putih, geprek, lalu biarkan sekitar 10 menit sebelum ditelan dengan segelas air hangat. Proses menunggu ini penting, karena disitulah alisin aktif terbentuk. Rasa memang agak pedas dan menyengat, tetapi manfaatnya sepadan. Jika tidak kuat memakannya mentah, Bapak Ibu bisa menambahkan kemasakan meski khasiatnya akan sedikit berkurang. Namun ada hal penting yang perlu diperhatikan. Bila sedang mengonsumsi obat pengencer darah, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter, karena bawang putih bisa meningkatkan efek obat tersebut. Dan bila punya riwayat MAAG, sebaiknya makan bawang putih setelah makan, bukan saat perut kosong, agar tidak menimbulkan perih. Saya juga teringat cerita Pak Joko, 62 tahun dari Yogyakarta. Beliau sering terbangun di malam hari karena kakinya nyeri. Setelah rutin mencoba bawang putih selama sebulan, beliau kembali dengan wajah cerah. "Dok, akhirnya saya bisa tidur tanpa harus bangun berkali-kali," katanya. Istrinya bahkan menimpali dengan senyum, "Suami saya sekarang lebih bertenaga. Setiap pagi sudah menyiram tanaman di kebun." Bapak Ibu, bayangkan tubuh kita seperti rumah penuh kabel listrik. Bila ada korsleting, api bisa menyebar kemana-mana. Itulah peradangan di sendi. Dan bawang putih ini ibarat alat pemadam yang selalu siap siaga, memadamkan api sebelum merusak seluruh rumah. Kalau bawang putih mampu meredakan api peradangan, maka bahan berikut ini justru memberi kehangatan yang menenangkan, membuat tubuh terasa lebih ringan. Mari kita lanjutkan ke sayuran berikutnya yang sejak ratusan tahun sudah menjadi sahabat masyarakat Nusantara. Bapak Ibu tentu akrab dengan jahe. Sejak dulu rempah ini sudah menjadi sahabat di dapur Nusantara. Saat hujan deras turun atau tubuh terasa menggigil, wedang jahe selalu jadi penghangat yang menenangkan. Tapi tahukah Bapak Ibu, jahe bukan hanya penghangat, melainkan juga penolong kuat bagi sendi yang nyeri karena asam urat dan rematik. Saya masih ingat seorang pasien, Pak Rahman, 64 tahun, seorang nelayan dari Aceh. Setiap kali sholat, lututnya berbunyi krek-krek dan terasa nyeri, bahkan untuk duduk bersila saja beliau sulit sekali. Saya menyarankan ramuan sederhana. Parut jahe sebesar ibu jari, seduh dengan air panas, tambahkan sedikit madu, lalu minum selagi hangat. 3 minggu kemudian, beliau datang dengan wajah sumringah. "Dok, sekarang lutut saya sudah tidak bunyi lagi saat rukuk dan sujud. Saya bahkan bisa jalan kaki keliling kampung bersama teman-teman," katanya dengan mata berbinar. Secara sederhana, jahe mengandung senyawa bernama gingerol. Bayangkan gingerol sebagai pemadam kebakaran alami. Saat sendi terbakar nyeri dan peradangan, gingerol langsung menyiram api itu, membuat rasa sakit berkurang dan sendi terasa lebih ringan. Tubuh pun bukan hanya hangat, tapi juga lebih bertenaga. Caranya mudah. Selain wedang jahe, Bapak Ibu bisa mencampur jahe dengan wortel dalam bentuk jus. Kombinasi ini bukan hanya menyegarkan, tetapi juga memperkuat perlindungan sendi. Banyak pasien saya yang awalnya malas bergerak kini kembali aktif hanya dengan rutinitas sederhana ini. Saya juga teringat kisah Bu Amina, 67 tahun dari Bekasi. Beliau datang dengan tongkat, sulit berjalan jauh, dan setiap pagi lututnya kaku. Saya sarankan campuran jus wortel dengan jahe. 2 bulan kemudian, beliau mengirim foto lewat pesan, sedang jogging santai di Monas bersama cucu-cucunya. Beliau menulis, "Dok, saya seperti mendapat hidup kedua. Dulu hanya duduk termenung, sekarang bisa berlari kecil bersama cucu." Membaca itu, saya ikut merasakan kebahagiaan beliau. Jahe memang sederhana, tetapi efeknya luar biasa. Ia membantu menenangkan nyeri, mengurangi peradangan, sekaligus memberi rasa hangat yang menyejukkan hati. Namun perjalanan kita belum selesai. Ada satu sayuran terakhir, berwarna oranye cerah,
yang sering dikenal hanya baik untuk mata. Padahal ia juga menjadi pelindung cat alami bagi sendi lansia, menjaga dari kerusakan akibat asam urat. Mari kita lanjutkan ke sayuran terakhir yang akan kita bahas hari ini, yang manfaatnya sering diabaikan padahal bisa membuat perbedaan besar dalam kesehatan lansia. Bapak Ibu tentu sudah sangat akrab dengan wortel. Warnanya oranye cerah, sering hadir di sup bening, tumisan, atau dijadikan jus segar. Selama ini kita lebih mengenalnya sebagai sayur yang baik untuk mata. Namun ternyata wortel juga punya peran besar dalam menjaga kesehatan sendi, terutama bagi lansia yang berjuang melawan asam urat dan rematik. Saya ingin bercerita tentang Bu Sulastri, seorang ibu rumah tangga berusia 60 tahun dari Bekasi. Beliau sangat aktif mengikuti senam lansia di kompleks perumahannya. Namun beberapa bulan terakhir, lututnya sering sakit dan kaku. Ia merasa sedih karena tidak bisa lagi bergerak lincah bersama teman-temannya. Saat beliau datang ke klinik, wajahnya tampak murung. Saya kemudian menyarankan sesuatu yang sederhana, membuat jus wortel dicampur sedikit jahe dan madu. Bu, coba lakukan setiap pagi. Tidak perlu berlebihan, cukup 2 buah wortel ukuran sedang, kata saya. Sebulan kemudian, Bu Sulastri kembali dengan wajah berbinar. Dok, sekarang saya sudah bisa ikut senam lagi tanpa takut lutut sakit, katanya penuh semangat. Bahkan beliau mengajak beberapa temannya untuk ikut mencoba ramuan sederhana ini. Dari yang tadinya merasa terpinggirkan, kini beliau kembali menjadi bagian dari kelompok senam yang selalu tertawa gembira setiap pagi. Secara sederhana, wortel kaya akan beta-karoten dan vitamin A. Bayangkan beta-karoten ini seperti cat pelindung yang melapisi sendi kita. Tanpa lapisan itu, sendi mudah rusak oleh serangan kristal asam urat dan radikal bebas. Dengan perlindungan tersebut, sendi lebih kuat dan tidak cepat aus. Wortel juga membantu menjaga kesehatan ginjal, organ penting yang bertugas membuang kelebihan asam urat. Cara mengolah wortel sangat mudah. Kupas dan cuci 2 buah wortel. Blender dengan segelas air. Tambahkan parutan jahe sebesar ibu jari, dan sedikit madu agar rasanya lebih nikmat. Minum setiap pagi sudah cukup. Dengan cara sederhana ini, tubuh mendapat kombinasi antioksidan dan antiinflamasi alami yang membantu sendi tetap sehat. Saya juga punya cerita tentang Pak Budi, 63 tahun dari Bandung. Dulu beliau sering mengeluh sulit naik tangga karena lututnya nyeri. Setelah rutin minum jus wortel setiap pagi, kondisinya membaik. Sekarang saya bisa naik ke musola lantai 2 tanpa harus berhenti di tengah tangga, ujarnya dengan senyum lega. Baginya, itu bukan hanya soal lutut yang lebih ringan, tetapi juga tentang kembalinya kemampuan beribadah dengan nyaman. Bapak Ibu, jangan remehkan wortel yang sederhana ini. Ia bukan hanya menyehatkan mata, tapi juga bisa menjadi pelindung sendi yang kuat. Dengan tambahan jahe, manfaatnya semakin besar. Jadi, wortel bukan sekadar sayur sup, melainkan sahabat kesehatan lansia yang patut kita jaga. Setelah membahas 5 sayuran luar biasa ini, mari kita simpulkan manfaatnya, dan saya akan berikan pesan penting agar Bapak Ibu bisa mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah membahas 5 sayuran sederhana namun luar biasa manfaatnya bagi kesehatan lansia. Kubis yang bekerja seperti filter menyaring racun, seledri yang ibarat penyedot debu membersihkan kristal asam urat, bawang putih yang bertugas sebagai pemadam kebakaran, jahe yang memberi kehangatan sekaligus menenangkan peradangan, dan wortel yang melapisi sendi seperti cat pelindung. Semuanya bukan barang mahal, tidak sulit dicari. Bahkan hampir setiap hari ada di dapur atau pasar tradisional dekat rumah kita. Saya ingin mengingatkan, jangan menunggu sampai nyeri semakin parah baru mencari solusi. Mulailah dari langkah kecil. Tambahkan salah satu dari 5 sayuran ini ke dalam menu harian. Bila dilakukan konsisten, dalam beberapa minggu Bapak Ibu bisa merasakan sendi lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan ibadah terasa lebih khusyuk. Itulah kekuatan perubahan kecil yang memberi dampak besar untuk kesehatan lansia. Sekarang saya ingin bertanya, dari 5 sayuran tadi, mana yang paling sering ada di dapur Bapak Ibu? Kubis, seledri, bawang putih, jahe, atau wortel? Coba tuliskan di kolom komentar. Dan pilih satu yang akan Bapak Ibu coba lebih dulu. Setelah merasakan manfaatnya, bagikan pengalaman itu di komentar, agar bisa menjadi inspirasi bagi penonton lain. Jangan lupa, kirimkan juga video ini ke grup WhatsApp keluarga, arisan, atau pengajian. Siapa tahu ada kerabat yang sedang menderita nyeri sendi dan butuh informasi ini.
Bisa jadi langkah kecil Bapak Ibu membagikan video justru menjadi penyelamat hidup orang lain. Saya sudah menyaksikan banyak pasien yang kembali menemukan semangat hidup hanya dengan perubahan sederhana. Ada yang tadinya sulit berjalan jauh, kini bisa menunaikan umrah. Ada yang tadinya tidak bisa bermain dengan cucu, kini justru lebih aktif dari sebelumnya. Itu artinya, harapan selalu ada. Mari kita sama-sama jaga kesehatan lansia. Bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk keluarga yang kita cintai. Tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi penting lain. Insya Allah di pertemuan berikutnya saya akan membahas bagaimana rempah Nusantara lain bisa membantu mengatasi kolesterol tinggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak selalu sehat, kuat, dan diberkahi umur panjang.